manfaat masuk jurusan bahasa Inggris yang ketiga. Ada kayak anak-anak kesehatan, anak-anak teknik minta tolong ke kita, itu udah beda banget jalurnya. Bisa, tapi effortnya kita harus maksimal. Kita nggak perlu luar biasa dulu untuk memulai sesuatu, tapi kita harus mulai dulu untuk jadi luar biasa. Sekarang kita lanjut ke manfaat masuk jurusan bahasa Inggris yang ketiga. Nah, dari Cae apa? Oke. Ini sesuai pengalamanku ya. Jadi jurusan kita itu bisa kita jadikan uang. Ngerti nggak sih? Iya. Jadi kita kan jurusan kita misalkan bahasa Inggris. Semua jurusan bisa dijadikan uang tahu. Skillnya kayak gitu. Nah. Jadi aku punya pengalaman, aku itu buka jasa joki tugas kayak gitu. Waktu aku masih senggang-senggangnya belum ngurus skripsi. Ternyata aku tahu joki tugas itu dari best Twitter joki tugas. Baru itu waktu itu muncul di beranda aku. Aku neliti kayak, oh ternyata banyak orang yang pakai jasa itu bukan karena mereka malas. Ngerti gak? Karena kalian pasti ngerasain kalau kebanyakan tugas dan deadline-nya hampir secara bersamaan, pasti pusing banget kan. Dan mau minta tolong teman juga, teman merasakan hal yang sama kayak gitu. Mau gak mau, kita tuh minta tolong orang, tapi untuk menghargai jasa mereka membantu, kita bayar. Akhirnya terciptalah namanya kayak joki tugas kayak gitu kan. Saling memberi keuntungan kayak gitu. Joki tugas itu gak selamanya buruk ya teman-teman. Itu tergantung kenapa kamu make. Dan itu juga pengaruhnya ke diri kalian sendiri teman-teman. Jadi jangan nyalahin jasanya, tapi koreksilah diri kalian sendiri kayak gitu kan. Tapi kalau misalkan kalian itu kayak gini kenapa kemarin aku itu ngambil jasa joki tugas? Pertama aku butuh uang. Yang kedua aku mau kerja tapi jadwal kuliah itu nggak sesuai dengan lowongan-lowongan pekerjaan yang ada. Akhirnya aku nyari tidak fleksibel kayak gitu kan. Jadinya aku nyari yang waktunya itu bisa secara bersamaan aku mengerjakan tugasku, aku cari uang kayak gitu kan. Akhirnya aku coba-coba gitu kan, nawarin ke teman-teman online kayak gitu. Ada kalau misalkan mau aku buka jasa joki tugas ini. Aku kemarin itu buka jasa joki tugas itu kayak proposal, ngerjain abstrak kayak gitu, yang istilahnya yang masih bisa aku tanganin kayak gitu. Kalau TOEFL aku masih nggak berani karena kemampuanku juga masih di rata-rata aja, nggak expert banget. Jadi aku nggak berani kayak buka jasa-jasa yang kayak gitu ya. Terus juga kemarin itu karena juga kemarin pernah diminta bikinkan jurnal kayak gitu. Nah, tapi teman-teman kita perlu tahu bahwa setiap tugas atau yang mau kita kerjakan itu kita harus kuasain betul-betul kayak gitu. Karena apa? Every single word in English have a different meaning based on our major or subjectnya kayak gitu. Jadi karena kita nih kesehariannya makannya tentang pendidikan, kalau misalkan yang ada yang minta tolong masalah seputar pendidikan, pasti kita bisa ngerjakan itu secara maksimal karena itu makanan kita tiap hari juga kalau jurusan kita tentang pendidikan. Tapi kalau misalkan seperti ada kayak anak-anak kesehatan, anak-anak teknik minta tolong ke kita, itu udah beda banget jalurnya. Bisa, tapi effortnya kita harus maksimal karena apa? Kayak kita belajar dari awal. Kita harus cari tahu meaning jurnalnya ini mau arah kemana. Karena kebanyakan kalau kesehatan itu kan pasti mereka kayak kejuruan, kayak analisis kesehatan ya kan, bidan, perawat. Itu kan pasti punya materi yang berbeda-beda walaupun gambaran besarnya itu tentang kesehatan, tapi itu kan beda kayak gitu kan. Awalnya kayak apa sih? Kayak isinya gitu, nah kayak gitu. Begitu juga dengan teknik. Kalau kamu nggak paham tentang kayak teknik informatika, teknik mesin elektro, kamu nggak bakal ya kimia, kamu nggak bakal bisa nangkep maksud arti dari bahasa setiap jurnal bahasa Inggris yang diperoleh dari subjek atau prodi mereka itu kayak gitu. Jadi kalau kamu mau ngambil resiko, kamu juga harus berani belajar. Ketika kamu mengambil sebuah tantangan, kamu harus berani bertanggung jawab. You have take a responsibility kayak gitu. Karena ini menyangkut tugas orang dan ini menyangkut kepercayaan orang pakai jasa kamu kayak gitu kan. Nah, kalau misalkan kamu ngerjakan secara maksimal artinya kamu mendapatkan keuntungan lebih. Kamu dipromosikan, kamu dapat uang yang setara dengan effort yang kamu berikan, dan itu juga nambah wawasan kamu. 3 ya. Ada 3. Jadi kalau kamu
lemah di satu aja itu mengurangin kepercayaan orang tuh pada diri kita sekitar sebanyak 50%. Aku yakin itu. Karena kalau orang lihat hasil kerja kita tapi bagi dia itu masih banyak yang salah, tidak puas, itu pasti kepercayaan orang itu bakal nurun besar banget kayak gitu. Jadi kalau mau menjadikan jurusan bahasa Inggrismu itu sebagai penghasilan uang, kamu juga harus berani belajar hal baru. Karena nggak semuanya yang pakai jasa kamu itu nanti anak pendidikan. Pasti banyak dari anak-anak luar, kayak aku kemarin kan dari prodi kayak Fuad Usuluddin Adab dan Dakwah, itu dari UIN Sunan Ampel nggak salah, UIN Sunan Ampel. Terus ada juga yang anak Unmul, terus ya banyak lah kayak gitu. Dan emang betul-betul harus take more effort kayak gitu buat ngerjain itu, karena pada dasarnya kita nggak punya basic itu kayak gitu. Jadi kita harus berani belajar bahasa jurnal mereka, terus berani cari tahu, oh mereka itu belajar apa sih di basicnya, kenapa bisa muncul tugas ini kayak gitu. Jadi kalian harus berani ambil resiko itu. Tapi seru tahu cari uang dengan kemampuan kita, kayak sebuah tantangan besar aja, kayak intinya kayak adu nasib keahlian kebolehan kita kayak gitu. Dan itu juga membuat kita makin banyak pengalaman, banyak pengetahuan yang kita dapat dari menggunakan jasa kita itu di positive way, kayak menghasilkan kan, menguntungkan buat kita dan buat orang juga kayak gitu. Jadi tuh kayak statement orang yang pernah aku dengar kayak, alah palingan kamu nanti juga jadi guru gajinya kecil. No, kamu bisa membuat itu lebih besar. Kamu bisa, ya itu kayak sekarang itu kayak pengerjaan jurnal abstrak itu di beberapa kampus itu perlu, dan itu uangnya juga lumayan kayak gitu. Kamu bisa menjadi asisten dosen yang mengerjakan bagian pengolahan jurnal, itu keuntungannya besar banget teman-teman. Jadi kayak gak selamanya jurusan pendidikan itu tuh menjadi suatu hal yang kayak duitnya, kalian mandang duitnya kecil karena jadi guru kayak gitu-gitu. Enggak, kalian bisa ngembangkan itu semua. Kalian bisa, ya kayak kan bisa kan, kalian kalau kamu memberikan suatu ilmu dan ilmu itu bagi orang bermanfaat, pasti kan banyak yang mau mencari tahu kan, dan itu juga sumber uang kayak gitu. Semua itu bisa dikembangkan asalkan kita mau berusaha, ya nggak sih? Jadi kamu nggak usah takut kalau pendidikan itu menghambat penghasilanmu nanti. Enggak, itu semua bisa dikembangkan lagi kayak gitu. Itu sih menurut aku, pengalamanku. Jadi intinya kalau teman-teman itu mau masuk jurusan bahasa Inggris, kalaupun nggak punya basic, maksud itu kita nggak perlu ahli dulu kita nggak perlu luar biasa dulu untuk memulai sesuatu, tapi kita harus mulai dulu untuk jadi luar biasa. Kalau misalnya dulu Fadi pernah dengar ada orang ngomong gini, even an expert start as a beginner. Bahkan seorang ahli itu dulu pasti awalnya juga pemula juga. Ya jadi gitu ya lo. Dan kalau misalnya teman sudah ahli bahasa Inggris, sudah advance dan terus membuat kesalahan, jadikan refleksi aja, tapi jangan terlalu down, karena even an expert can have a bad day gitu. Kalau mau seahli apapun kamu, kalau memang dah sial ya sial aja gitu, pasti itu kejadian gitu. Misalnya kamu sudah bahasa Inggris sudah bagus, memang kalau sudah sial ya, kalau memang harinya kamu salah, walaupun kamu tahu itu salah, bisa salah gitu. Even an expert can have a bad day gitu. Itu sih. Saya ada closing statement nggak? Apa ya? Kalau dari aku sih, intinya jangan takut. Kalau kamu udah mulai, jangan takut untuk bertanggung jawab. Kamu harus selesaikan. Karena pilihan yang kamu buat itu berarti itu yang terbaik buat diri kamu kayak gitu. Jangan melakukan sesuatu secara setengah-setengah. Karena nanti akhirnya juga maksimal nggak bakal maksimal kayak gitu kan. Hasilnya juga setengah-setengah kayak gitu. Dan kalau kamu sudah mengambil suatu keputusan, itu berarti menyangkut kehidupanmu kayak gitu. Masa kamu mau kehidupanmu juga setengah-setengah kayak gitu kan? Apa yang kamu ambil berarti itu yang terbaik buat kamu. Bukan berarti
kamu punya hak, kamu nggak bisa berpikiran kamu nggak bisa, kamu bisa. Kamu hanya perlu berusaha, kayak gitu. Tanamkan di pikiranmu itu bahwa kamu tuh bisa, kayak gitu. Boleh ngeluh, nggak ada yang larang kok ngeluh, itu manusiawi. Tapi dari keluhanmu itu kamu jadikan tumpuan bahwa kamu itu bakal bisa yang lebih baik, bakal bisa melampaui apa yang kamu dapatkan sekarang, kayak gitu. Intinya itulah cara bertahan hidup di dunia yang kejam ini. Terus berusaha kayak gitu kan. Karena kalau yang menompa itu bukan kamu sendiri, terus siapa lagi, kayak gitu kan. Kamu cuma punya diri kamu. Teman-teman, keluarga itu hanya pendukungmu. Kamu yang megang inti kehidupanmu itu sendiri. Terus dari aku. Oke, itu saya Fadli. Saya Cairani. Semoga video bermanfaat. Dadah.